Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Generatif AI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansah, NIM 41821020001. Dan saya Muhammad Bagir Azubi dengan NIM 41822010040. Soal pertama di sini diskusi bersama dengan rekan saya mengenai ide sebuah proyek yang menantang dengan melibatkan AI generatif. Apa saja tantangan utamanya dan bagaimana cara mengatasinya. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah ide proyek yang menurut kami cukup menantang dan melibatkan teknologi AI generatif. Proyek yang kami angkat berjudul Gen Care, yaitu sebuah asisten AI generatif yang dirancang untuk membantu mahasiswa menghadapi stres dan tekanan akademik. Kami memilih proyek ini karena stres akademik adalah masalah yang sering terjadi, tapi sering dianggap sepele atau bahkan dipendam sendiri oleh mahasiswa. Gencare bekerja sebagai teman diskusi berbasis teks. Mahasiswa dapat menuliskan keluhan seperti kelelahan mengerjakan tugas, tekanan deadline, atau kebingungan menghadapi skripsi. AI kemudian memberikan respon yang bersifat empatik dan menenangkan. Namun perlu ditekankan, AI ini tidak berperan sebagai psikolog atau dokter. Fungsinya hanya sebagai pendamping awal yang membantu pengguna merasa didengar dan lebih tenang. Kemudian di sini ada tantangan utama yang pertama. Tantangan utama pertama dari proyek ini adalah risiko AI generatif memberikan saran yang tidak tepat karena AI belajar dari data dan pola bahasa, bukan dari pengalaman manusia. Maka ada kemungkinan AI memberikan respon yang keliru jika tidak dibatasi dengan baik. Hal ini menjadi tantangan besar karena proyek ini berkaitan langsung dengan kondisi emosional manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, kami membatasi peran AI secara jelas melalui aturan sistem. AI hanya diperbolehkan memberikan dukungan emosional ringan, seperti saran mengatur waktu, istirahat, atau teknik relaksasi sederhana. Jika sistem mendeteksi kata-kata yang menunjukkan stres atau berat, AI akan menyarankan pengguna untuk mencari bantuan profesional, bukan mencoba menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Lalu kemudian ada tantangan yang kedua. Tantangan kedua ini masalah privasi dan keamanan data. Informasi yang dibagikan pengguna bersifat sangat pribadi. Sehingga jika data tersebut bocor atau disalahgunakan, dampaknya bisa serius. Kepercayaan pengguna menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Nah, bagaimana solusinya akan dijawab? Di sini ada solusi untuk tantangan yang kedua. Solusi yang kami terapkan adalah tidak menyimpan identitas pengguna seperti nama, NIM, atau email. Percakapan tidak disimpan secara permanen dan sistem dirancang dengan perlindungan keamanan data. Dengan begitu, pengguna dapat merasa lebih aman saat berinteraksi dengan AI. Lalu kemudian ada tantangan yang lainnya. Tantangan tambahan yaitu risiko ketergantungan pengguna terhadap AI. Jika AI terlihat terlalu manusiawi, pengguna bisa menganggap AI sebagai satu-satunya tempat bergantung secara emosional. Hal ini harus dihindari karena AI tidak bisa menggantikan sosial nyata. Dan di sini ada kesimpulan dan sarannya. Sebagai kesimpulan, proyek GenCare merupakan proyek AI generatif yang menantang karena tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga tanggung jawab etika. Dengan pembatasan peran AI, perlindungan data dan fokus pada keselamatan pengguna, AI generatif dapat dimanfaatkan secara positif tanpa menggantikan peran manusia. Lalu soal yang nomor 2 di sini kita akan menceritakan pengalaman dalam mengimplementasikan dan menerapkan model AI generatif. Di video ini kami akan berbagi pengalaman dalam mengimplementasikannya dan menerapkan model AI generatif, baik dalam konteks proyek maupun penulisan akademik. Diskusi ini berdasarkan pengalaman langsung kami selama menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kemampuan manusia. Kami ingin berbagi secara jujur tentang manfaat, tantangan, serta pelajaran yang kami dapatkan. Dan di sini ada pengalaman awalnya, yaitu pengalaman pertama saya menggunakan AI generatif dimulai saat mengerjakan tugas penulisan makalah.
Awalnya saya menggunakan AI untuk membantu menyusun kerangka tulisan seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Dari situ saya menyadari bahwa AI sangat membantu untuk memecah kebutuhan ide, terutama ketika kita tidak harus memulai dari mana, namun saya juga sadar bahwa hasil AI tidak bisa langsung digunakan tanpa disunting. Lalu bagaimana implementasi AI dalam sebuah proyek? Dalam konteks proyek, saya pernah menggunakan AI generatif untuk membantu merancang konsep sistem dan alur kerja aplikasi. AI ini membantu memberikan gambaran awal seperti fitur apa saja yang mungkin dibutuhkan dan bagaimana alur penggunaannya. Namun implementasi nyata tetap membutuhkan analisis manual. AI hanya menjadi alat bantu berpikir, bukan pengambil keputusan utama. Dan di sini ada tantangan saat menggunakan AI. Salah satu tantangan terbesar yang saya alami adalah kecenderungan AI memberikan jawaban yang terlihat meyakinkan, tetapi ternyata kurang tepat atau terlalu umum. Jika kita tidak kritis, kita bisa saja langsung percaya dan menggunakannya. Selain itu, ada tantangan dalam menjaga orisinalitas tulisan. Jika terlalu bergantung pada AI, tulisan bisa kehilangan gaya pribadi. Dan bagaimana sih cara mengatasi rintangan tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, saya mulai menggunakan AI hanya sebagai alat bantu awal. Setelah mendapatkan hasil dari AI, saya selalu melakukan pengecekan ulang, menyesuaikan dengan referensi, dan menambahkan sudut pandang pribadi. Dalam penulisan saya menggunakan AI untuk merapikan bahasa, bukan membuat isi utama. Dengan begitu hasil akhirnya tetap mencerminkan pemikiran saya pribadi. Dan di sini ada dampak positif penggunaan AI. Dampak positif yang paling terasa adalah efisiensi waktu. Proses brainstorming yang biasanya memakan waktu lama bisa dipercepat. AI juga membantu meningkatkan kejelasan bahasa, terutama dalam penulisan akademik. Selain itu, AI membantu saya belajar cara menyusun argumen yang lebih terstruktur, karena saya bisa melihat contoh penjelasan yang sistematis. Kemudian juga ada bahasa etika dan tanggung jawab ketika kita menggunakan AI. Dari pengalaman kami, penting untuk memahami batasan etika dalam penggunaan AI generatif. AI tidak boleh digunakan untuk menggantikan proses berpikir manusia atau menciptakan karya orang lain. Kami menyadari bahwa tanggung jawab akhir tetap ada pada pengguna. AI hanya alat, sedangkan kualitas dan kejujuran karya tetap ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dan di sini ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari sharing pengalaman kami, AI generatif sangat bermanfaat jika digunakan secara bijak. AI membantu dalam efisiensi, eksplorasi ide, dan perbaikan struktur, tetapi tidak bisa menggantikan pemikiran kritis dan kreativitas manusia. Lalu kemudian ada kesimpulan yang saya berikan, yaitu bahwa penggunaan AI generatif yang ideal adalah sebagai asisten saja, bukan sebagai penentu utama. Dengan pemahaman batasan etika dan evaluasi kritis, AI generatif dapat menjadi alat pendukung yang sangat efektif dalam proyek maupun penulisan. Dalam soal nomor 3 ini kita merancang aplikasi web pembuatan video. Dan di sini ada penjelasan tentang pembuatan video AI. Aplikasi web seperti Time Capsule adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna membuat video personal menggunakan kecerdasan buatan dari input sederhana seperti foto dan pilihan konteks. Ide utama dari artikel ini adalah menunjukkan bagaimana kamu bisa membangun sendiri web yang bisa menghasilkan video AI berdasarkan preferensi pengguna. Bagaimana Time Capsule bekerja? Yang pertama di sini ada input. Pengguna mengunggah foto dan memilih parameter seperti etnisitas. Yang kedua ada periode waktu. Yang ketiga ada profesi. Yang keempat ada aksi. Dan yang kedua transformasi oleh AI. Aplikasi kemudian memproses input tersebut sehingga AI generatif dapat membuat gambar karakter AI berdasarkan foto dan pilihan, mengembangkan prompt narasi video, menghasilkan klip video pendek dengan konteks yang dipersonalisasi,
AI yang digunakan bisa berupa layanan seperti OpenAI untuk teks, Runway ML untuk gambar dan model video. Di sini ada yang ketiga ada output, hasilnya adalah video AI singkat yang menggambarkan karakter pengguna sesuai tema. Nah, di sini kita akan memberikan gimana sih cara membuat aplikasi web versi kita berdua. Sini kita sudah membuat sebuah codingannya, ada video generatornya, kita masukin scriptnya, lalu ada main utamanya yang bisa masukkan foto dan video terus untuk membuat videonya, lalu ada index, terus ada stylenya. Style ini berguna untuk kayak background, terus supaya lebih menarik lah. Lalu ada scriptnya, dan terakhir ini hasil dari codingan kita ini. Namun di sini kita keterbatasan karena ketika kita pilih file, terus kita pilih file, terus foto yang kita masukkan di sini, kita kalau generate video masih belum bisa karena kita masih keterbatasan ide, belum ngedalamin banget. Sebelumnya juga kita bikin seperti kayak gini dulu nih, bikin folder, terus kita nyimpen backendnya. Sini ada backendnya tuh, lalu kemudian ada front endnya, jadi tinggal dijalankan di kalau kita jalankan nih di indeks nih, kalau kita klik, nah seperti ini nih jadinya nih. Ini masih belum bisa soalnya kalau kita pilih file terus generate video masih belum bisa. Oke, lanjut nomor 4. Di sini ada soal demonstrasi dari cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Di sini saya ingin menjelaskan terkait RNN atau yang disebut Recurrent Neural Network. Berbasis karakter adalah model yang belajar pola urutan karakter dari sebuah teks, lalu dapat menghasilkan teks baru satu karakter demi satu karakter. Dalam contoh tutorial TensorFlow, model dilatih dengan teks tulisan Shakespeare. Yang pertama adalah tujuan model. Model bertugas mempelajari pola teks untuk setiap urutan karakter input. Model mencoba memprediksi karakter berikutnya. Setelah dilatih, model bisa menghasilkan urutan panjang dimulai dari satu prompt, misalnya Q, dan model akan terus memprediksi karakter berikutnya satu persatu. Dan di sini ada data dan pre-processing. Yang pertama adalah ambil data set teks, misalnya kumpulan tulisan Shakespeare. Yang kedua ada baca teks sebagai string dan hitung panjangnya. Dan yang ketiga ada temukan semua karakter unik dalam teks, huruf, spasi, tanda baca. Dan yang keempat ada vectorized text. Setiap karakter diubah jadi angka melalui pemetaan string lookup. Buat dataset urutan teks dipecah menjadi urutan kecil. Setiap urutan terdiri dari dua bagian. Input misal hell, target misalnya hello. Target adalah karakter berikutnya untuk setiap posisi dalam input. Bangun model RNN. Model terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada embedding layer, memetakan karakter ke vektor angka GRU atau LSTM, bagian inti RNN untuk memproses urutan. Dan yang ketiga ada dense layer, menghasilkan prediksi distribusi kemungkinan karakter berikutnya. Lalu ada latih model juga. Model latih ini memprediksi karakter berikutnya dari setiap urutan input. Fungsinya, fungsi kehilangan yang digunakan biasanya sparse categorical
cross-entropy karena tugasnya adalah klasifikasi karakter berikutnya di banyak kelas karakter. Lalu yang terakhir ada menghasilkan teks. Setelah dilatih, model bisa dipakai menghasilkan teks baru. Masukkan yang pertama ada langkah-langkahnya di sini. Yang pertama masukkan prompt awal, misal Romeo. Terus model memprediksi karakter berikutnya, lalu output ini menjadi input berikutnya. Yang ketiga, proses diulang berkali-kali untuk membentuk teks panjang. Metode sampling seperti dengan temperatur untuk membantu membuat hasil lebih bervariasi. Loop ini terus memanggil model sambil menjaga state internal RNN agar prediksi berikutnya konsisten dengan konteks yang ada. Ya demikian jawaban-jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Generative AI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.